Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, serta beribu-ribu nikmat yang tidak terhingga ini, sehingga kita masih dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yakni insya Allah akan kita laksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Mujahidin. Salawat serta salam selalu terlimpah dan tercurah tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang tetap istiqomah mendapat syafaatnya diambil air nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumat 20 Januari 2023 bertepatan dengan 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Waktu sholat Jumat adalah pukul 12:05. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, kami mohon diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa maklumat, yaitu antara lain mengenai saldo kas Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah, saldo kas pada Jumat lalu tercatat sebanyak 23.298.500 rupiah. Kemudian ditambah hasil infak salat Jumat lalu, yakni sebesar 845.000 rupiah, sehingga menjadi 24.143.500 rupiah. Sedangkan pengeluarannya sampai hari ini yakni sebesar 1.219.000 rupiah, sehingga saldo kas sampai hari ini yaitu 22.924.500 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas segala infak dan sedekahnya. Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi tabungan kita sebagai pahala dan digantikan oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Untuk imam dan khatib, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yakni Bapak Ustadz Roni El Ikram LC, dan untuk muadzin yaitu Bapak Nana Supriyatna dan Bilal Bapak Supriya Dimas. Kembali kami mengajak para jamaah untuk memakmurkan masjid kita ini dalam taklim ba'da salat subuh atau tabasu pekan ketiga bulan Januari 2023 pada hari Sabtu pagi, yakni pada tanggal 21 Januari 2023 bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Insya Allah pada pekan ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Haitami mengenai kajian ayat suci Al-Quranul Karim. Dan info lainnya adalah insya Allah seperti yang kami umumkan pada Jumat lalu, insya Allah pada hari Ahad besok kita akan memulai untuk pembangunan renovasi mihrab kita ini. Mohon doanya, juga tentunya kita membutuhkan dana yang banyak. Jika ada jamaah yang ingin membantu atau memberikan donasinya, silakan disalurkan melalui nomor rekening yang akan kami umumkan nanti.
di banner yang akan kami buat. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada jamaah yang masih berada di belakang, karena saf-saf di depan masih kosong, silakan untuk maju ke depan mengisi saf-saf yang di depan terlebih dahulu. Demikian atas perhatiannya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. ولقد أوصانا ربنا بتقواه فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang kita rasakan. Tiada lepas Allah berikan kita karunia-Nya kepada kita. Nikmat penglihatan, nikmat pengecapan, nikmat penciuman. Itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab kita akan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita, suri teladan dan panutan kita, manusia mulia, manusia agung yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjadi panutan kita. Semoga kita bisa membersamainya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Dalam artian sesungguhnya berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada terasa perubahan waktu begitu cepat. Maka kita baru saja meninggalkan tahun 2022 dan mengawalinya dengan 2023. Betapa usia ini serasa begitu cepat berlalu. Serasa usia ini cepat sekali menua. Akan tetapi tidak banyak manusia yang mengingat dan menyadari bahwa ketika bertambahnya usia
itu artinya jatah umur kita di dunia ini semakin sedikit. Banyak mereka yang berpesta pora karena usianya yang bertambah. Banyak mereka yang menghabiskan dana yang banyak untuk merayakan tahun kelahirannya, hari kelahirannya, hari jadinya. Tapi tidak banyak yang ingat bagaimana harus menambah amal soleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita supaya lebih banyak mengingat kematian ketimbang mengingat kehidupan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amal solehnya, siapa di antara kalian yang paling banyak kebaikan-kebaikannya. Di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan kematian dari kehidupan supaya manusia lebih banyak mengingat kematian ketimbang kehidupan ini. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat satu perkara yang akan meluluh lantakkan, menghancurkan segala kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang menghancurkan kenikmatan duniawi? Tidak lain tidak bukan kecuali hanya kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadapi kematian ini bukanlah proses yang singkat, bukan sejam 2 jam, bukan sehari 2 hari. Akan tetapi kita berproses sesuai dengan usia kita. Betapa usia yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, segitu juga kita akan berproses untuk menghadapi kematian kita. Maka di ujunglah Allah akan nilai kita. Maka ada di antara manusia yang husnul khatimah, na'udzubillah min su'il khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita dilalaikan dengan kenikmatan duniawi yang sesaat, dengan kelezatan duniawi yang sesaat, yang fana, yang tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan kenikmatan ukhrawi. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dunia ini tidaklah seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Nabi mengibaratkan kebaikan surga dibandingkan dengan kenikmatan duniawi ini seperti seseorang yang mencelupkan jari kelingkingnya di lautan, maka yang menetes dari jari kelingkingnya itulah kenikmatan duniawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapan kita harusnya lebih matang, lebih baik lagi untuk menghadapi kematian kita. Suatu riwayat pernah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam buku beliau At-Tadhkirah. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Katsir bahwa suatu saat Nabi Daud alaihi salam didatangi oleh malaikat maut yang menyerupakan dirinya dengan seorang laki-laki. Maka ketika berada di hadapan malaikat maut yang pada saat itu tidak dikenal oleh Nabi Daud, Nabi Daud pun bertanya kepada malaikat maut, "Man ant?" Siapa engkau yang berani datang ke hadapan? Maka malaikat maut pun mengatakan, "Ana man la tuhabul muluk." Saya adalah sosok yang dimana tidak ada wibawa sedikit pun seorang raja di hadapanku. Saya adalah sosok man la tamna'u minhul qusur, yang tidak ada istana megah yang mampu mencegahku untuk datang ke situ. Dan aku adalah sosok man la yaqbalu risha, adalah sosok yang tidak bisa menerima suap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar pernyataan ini, Nabi Daud langsung bisa memastikan bahwa ini adalah malaikat maut. Seraya berkata, "Fa idzan
anta malakul maut, kalau begitu engkau adalah malaikat maut. Maka malaikat maut mengatakan, na'am, saya adalah malaikat maut. Maka Nabi Daud pun berujar dengan sebuah ujaran, ataitani walam asta'id ba'du, engkau datang saat ini sementara aku belum bersiap-siap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelas nabi, seorang nabi yang saleh luar biasa, seorang raja yang sangat bijaksana, seorang hamba Allah yang malam-malamnya dibagi menjadi sepertiga untuk munajat kepada Allah, sepertiga kedua untuk beliau istirahat, sepertiga ketiga untuk bersama keluarganya, yang semua kebijakannya, kebijaksanaannya ketika memimpin sebagai seorang raja dipuji oleh seluruh rakyatnya, bahkan penduduk langit pun memuji beliau, apalagi penduduk bumi. Ketika suatu saat beliau menyamar sebagai rakyat jelata untuk memastikan rakyatnya bagaimana, maka seluruh rakyat mengatakan bahwa Daud adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus malaikat Jibril yang menyerupakan dirinya dengan seorang rakyat jelata. Maka ketika bertemu dengan Nabi Daud, dia pun bertanya kepada malaikat Jibril. Sementara itu Nabi Daud tidak mengenalinya. Maka dia pun bertanya, bagaimana engkau dapatkan Daud menjadi raja? Maka malaikat Jibril mengatakan, dia sungguh sangat bijaksana, cuman satu kekurangannya, dia masih makan dari kas negara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terperanjat Nabi Daud mengatakan demikian. Maka beliau pun bertanya kepada orang yang mengkritiknya, wahai hamba Allah, lalu bagaimana aku akan menghidupi diriku dan keluargaku? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ilham dan perintah kepada malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada beliau bagaimana cara melunakkan besi. Maka Nabi Daud pun memiliki sebuah skill kehidupan untuk bisa membuat baju jirah. Maka dari situ beliau mendapatkan kehidupan untuk dirinya dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semenjak itu Nabi Daud tidak pernah memakan kas negara sedikit pun. Dia mampu memakan apa saja yang dihasilkan dari hasil penjualan baju besinya. Kesolehan Nabi Daud, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasa. Akan tetapi ketika datang malaikat maut menjemputnya, beliau masih mengatakan, ataitani walam asta'id ba'du, engkau datang pada saat ini sementara aku belum bersiap-siap. Maka malaikat pun mengatakan kepada Nabi Daud, ya Daud, aina fulan qaribuk, aina fulan jaluk, wahai Daud, di mana si fulan yang menjadi kerabatmu? Di mana si fulan yang menjadi tetanggamu? Maka Nabi mengatakan, mati. Mereka semuanya sudah mati. Maka malaikat maut mengatakan, ama haula'i laka ibrah litasta'id. Tidaklah engkau jadikan semua rekan-rekanmu, tetangga-tetanggamu yang sudah mendahuluimu, itu engkau jadikan ibrah, engkau jadikan pelajaran untuk engkau bersiap-siap menghadapi kematianmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaca dari hal ini, berkaca dari riwayat ini, siapalah kita? Siapalah kita? Kita bukan seorang nabi. Kita bukan seorang hamba Allah yang saleh. Kita bukan syuhada. Lalu siapalah kita yang tidak mau bersiap-siap untuk menghadapi kematian? Sudahkah ada kabar gembira kepada kita yang datang mengenai apakah kita masuk surga apa tidak? Tidak, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan kita seharusnya lebih maksimal. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya lebih maksimal. Kalau kita lalai, maka apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Kematian tidak akan pernah mengenal usia. Kematian tidak akan datang pada kita sekonyong-konyong mengasih tahu dan mengasih kabar, wahai fulan, aku malaikat maut akan datang setahun lagi, sebulan lagi, sehari lagi. Tidak akan ada. Maka mereka yang bersiap-siap memperbanyak amal solehnya, mereka lah yang akan hidup bahagia, akan menghadapi kematiannya dengan penuh sukacita. Berbeda dengan mereka yang lalai, tentunya mereka akan terbelalak ketika melihat malaikat maut
betapa kejamnya dirinya untuk mencabut nyawa seorang hamba yang fasik, lalai dan kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia untuk selalu mengingat bahwa kehidupan ini sifatnya fana. Kita harus bersiap-siap menghadapi kematian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah sebuah kematian yang indah dengan husnul khatimah, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang buruk yaitu su'ul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan kathiran mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa laqad awsana rabbuna bitaqwah faqala 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم زك أنفسنا وآتها تقواها فإنك أنت خير من زكاها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. أقيموا الصلاة.